Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqina fid din wa ihtalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Dan ikhwan sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Riyadhus Shalihin ini, masih bab tentang masalah niat, dan kita masuki hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ketemu Buldan? Belum. Nah, ini dia. Nah, coba dibaca Bu Ildan. Hadis yang ketiga ya. Nah. Coba biasanya qala mu'allif rahimahullah gitu. Qala mu'allifu rahimahullah. Enggak ada di situ, kita tambahin qala mu'allifu rahimahullah. Qala mu'allifu rahimahullah. Wa an Aisyata radhiyallahu anhu anha. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fathi. Ya. Walakin jihadun wa niyatun wa idza stunfirtum fanfiru. Ya. Muttafaqun alaihi. Ya. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha sarat daro islamin. Nah, baik. Coba dibaca terjemahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah menaklukkan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Muttafaq alaihi. Maksudnya tidak ada lagi hijrah dari Mekah karena Mekah sudah menjadi kawasan Islam. Baik. Qala mu'allif rahimahullah membawakan hadis yang ketiga ini dari Ummul Mukminin Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrah ba'dal fathi. Ini sebagian di antara kita menganggap bahwa setelah kota Mekah ditaklukkan, maka tidak ada lagi yang namanya hijrah. Ya, dari belahan dunia manapun tidak ada lagi namanya hijrah. Nah, ini tentu sebuah kekeliruan. Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Ini ketika Nabi berbicara setelah Fathul Mekah ditaklukkan, yang dulunya Mekah itu adalah negeri kafir, negerinya orang-orang musyrik, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara khusus para sahabatnya untuk hijrah, baik hijrah beliau ke Taif ya, maupun hijrah beliau ke Madinah, ke Yasrib. Ya. Adapun sekarang hijrah di Madinah, dari Mekah ke Madinah itu tidak ada lagi. Jadi konteksnya Nabi berbicara ini khusus untuk kota Mekah, bukan untuk seluruh belahan dunia. Iya. Namun setelah kota Mekah ditaklukkan menjadi negeri Islam, maka setelah itu tidak ada lagi namanya hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Yang ada hanyalah niat saja. Niat seseorang untuk mau jihad, niat seseorang untuk mau berperang di jalan Allah,
Ya, niat untuk jihad dan niat yang ada dua itu saja, jihad dan niat. Adapun selainnya itu enggak ada. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika kalian diperintahkan untuk berperang, maka yang berkuasa di sini adalah waliul amr, pemimpin. Ya, pemimpin, presiden. Maka ketika presiden sudah memerintahkan untuk berjihad, berperang, maka hukumnya fardhu ain. Setiap dari laki-laki maupun wanita yang memiliki kesanggupan di dalamnya, dia ikut berjihad di jalannya. Sebagaimana para wanita juga ikut berjihad di jalannya, di jalan Allah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat. Iya. Dan kita baca sejarah itu, ikhwan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, wanita itu fungsinya jihad itu apa? Ada jihad di sebagian mereka menyiapkan makanan, ada sebagian dari antara mereka menjadi dokter. Jadi sahabat-sahabat yang luka kena pedang, sahabat-sahabat yang kena anak panah, ya, maka mereka yang berada di belakang siap untuk membantu dari sisi makanannya, obat-obatannya, dan kedokterannya. Jadi ilmu kedokteran itu zaman Rasul dan sahabat sudah ada. Ya, sudah ada zaman Rasulullah SAW. Zaman sahabat pun juga demikian. Nah, ketika ada di antara kaum muslimin yang kalah dalam medan pertempuran, ada yang lari ke belakang ingin bergabung ke pasukan lainnya, dan kaum musyrikin ikut mengejar, maka peran wanita sangat penting di sini. Mereka ada di antara mereka yang jago manah-manah. Ya, kalau dalam riwayat Abu Sufyan itu memerintahkan, wahai para wanita, ya ketika pasukan kaum muslimin bercerai-berai dan kaum kafir menghadang, maka apa yang bisa kalian lakukan untuk mengusir lawan itu, maka lakukanlah. Ada sebagian di antara mereka yang melempar dengan batu dan yang semisalnya. Nah, ini konteksnya adalah kalau waliul amr memerintahkan kita untuk berjihad, berperang, maka ikut berperang. Wa ma'nahu, dan dijelaskan di sini Imam Ibnu Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis itu, la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul Islam. Ya, tidak ada lagi hijrah dari Mekah karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Apa makna hijrah? Makna hijrah adalah al-intiqal min biladil kufri atau biladil musyrik ila biladil Islam. Itu namanya hijrah secara makna. Iya. Ini seorang berpindah dari negeri musyrik, negerinya kafir, menuju negerinya Islam. Kalau dibawa konteksnya ke Mekah sekarang ini, hijrah mau kemana? Mekah bukan negeri kafir. Iya. Mekah adalah negeri yang suci sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat negeri yang suci, dan tidak ada satupun dari makhluknya, ya, bahkan Dajjal pun tidak akan pernah memasuki kota tersebut. Artinya dua kota itu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca keterangan singkat ya dari penulis di sini. Yang saya bawakan adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kata beliau ketika memanai wa idzan stunfirtum fanfiru, ya, apabila diperintahkan oleh kalian untuk berperang, maka berperanglah. Ini di sini waliul amrikum lil jihad fi sabilillah. Ini waliul amr, ini presiden memerintahkan kita untuk berjihad, maka berjihadlah. Fanfiru wujuban, berjihad itu ya dalam rangka wujub, ya hukumnya adalah wajib. Wa hina idzin yakunu jihadu fardhu ain, dan terkadang jihad itu hukumnya fardhu ain. Wa idza stunfiru an-nasu lil jihad wajaba alaihi yanfiru wa alla yatakhallafa ahadun illa man azarahu Allah. Ketika pemimpin kita memerintahkan kita manusia untuk berjihad di jalannya, wajib bagi mereka untuk berangkat pergi berjihad. Kalaupun dia tidak mampu, ya maka
mampu itu tidak, kalaupun kita tidak mampu, artinya Allah memberikan uzur kepada dirinya, maka ini lain konteks. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, surah At-Taubah. Nah, coba Kak Ivan minta tolong dibantu karena subuh ini fase-fase ngantuk ya. Coba baca Al-Qur'an Kak Ivan. Surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Ya. Surat At-Taubah ayat 38 dan 39. Nah, Abu Wildan coba ambil yang terjemahannya. Ada kan? Ayat berapa Ustaz? 38 sampai 39. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardh أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Nah, sudah ketemu Wildan? Artinya? 839. Iya, coba dibaca terjemahannya. Kisah perang Tabuk, perintah untuk berjihad. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lainnya, dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah ya, ini luar biasa. Ayat ini menggentarkan hati kita semuanya. Jadi ketika para sahabat, ada sebagian di antara mereka yang tidak ikut berperang, ya, kisahnya di perang Tabuk, sebagian di antara sahabat tidak ikut berperang karena menginginkan kehidupan dunia. Ya, menginginkan kehidupan dunia. Nah, waktu itu lagi perang, kurma sedang lagi kuat-kuatnya, lagi masa panen. Ini saya mau jihad atau panen dulu ini kan? Sehingga para sahabat Nabi SAW tidak berangkat. Ya, 3 sahabatnya tidak berangkat, maka diboikot oleh Nabi SAW. Ya, diboikot oleh Nabi SAW, tidak diajak bicara, ya, tidak bermuamalah dengannya, sampai benar-benar turun wahyu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa 3 sahabat ini sudah bertaubat. Bahwa baru setelah itu Nabi SAW ya kembali mengajarnya. Boikot itu lama ikhwan, tidak ada batasan. Ya, kalau dalam sejarah itu 3 sahabat itu diboikot Nabi SAW
ya 40 hari. 40 hari. Ditambah lagi 10 hari istri-istrinya pun juga diboikot. Subhanallah, lumayan ya. Berat kehidupan kita diboikot orang tuh berat. Orang-orang kalau diboikot tidak sadar itu luar biasa itu. Ya, diboikot ini dulu dia kawan sama saya, kok tiba-tiba dia nggak menjauh, kok tiba-tiba dia nggak mau membantu saya lagi, menolong saya lagi, nggak mau ajak bicara saya lagi. Ini ada apa? Orang yang sadar, ya dia akan segera kembali kepada Allah. Oh, mungkin ada saya salah, ini maksud apa yang saya lakukan, maka kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun para ulama ya ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengambil sebuah kaidah. Kalau terus-terusan, mana manusia itu sulit ya, nah, setelah taufik dari Allah untuk memberikan hidayah, ya, kalau terus berlanjutan kita boikot, kita tinggalkan dia, ya, maka semakin jauh dari Allah. Maka kembali kita untuk menegurnya, kembali kita untuk mengajaknya, dan seterusnya. Kita tinggalkan boikot tersebut. Nah, ini inti ayat yang kita bacakan tadi. Baik, hada ahadun mawadi' allati yakunu fiha jihadun fardu ain. Nah, ayat ini yang menjadi sandaran hukum bahwasanya jihad itu adalah hukumnya fardu ain kalau sudah pemerintah, ya, waliul amr, padahal tidak ada uzur bagi kita untuk berangkat berjihad di jalannya, maka jihad tersebut hukumnya wajib. Wajibnya adalah ain, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan jihad itu wajib ain? Mawadi'us tsani. Yang pertama apa? Apa bedanya yang pertama? Kapan jihad itu wajib ain? Ketika pemerintah sudah umumkan, kayak sini presiden kita Prabowo, wahai penduduk Indonesia, seluruhnya kalian harus berangkat jihad. Itu negara Arab Saudi diperangi oleh Israel, diperangi oleh Iran, semua kita wajib berangkat. Ya, nggak ada uzur. Jadi kalau ngomong Allah uzurkan, takdirkan untuk uzur, sudah, ya lain hal. Ya, itu yang kita tunggu, kita nanti. Nah, kemudian yang kedua, kapan dia wajib ain? Idza hadarul aduwwul baldatan, ay jaa adu hatta wasala ila baladin wa hasara al balad. Ya. Contohnya adalah negerinya Israel atau musuh secara umum sudah ada di gerbangnya negerinya Muslim, Indonesia misalnya, dia sudah mengangkat senjata sama kita, maka nggak perlu lagi nunggu pemerintah. Ini musuh sudah ada di hadapan mata. Ya. Maka jihad waktu itu wajib ain hukumnya. Wajib ala kulli ahadin ay yuqatil. Jadi setiap fardu kita, persoalan pribadi kita, persoalan kita, hukumnya wajib ain untuk memeranginya. Ya. Hatta 'ala an-nisa was-suyukh al-qadirin fi hadhihi al-hal. Luar biasa. Sampai para wanita diikut sertakan. Bahkan para sesepuh pun yang sudah tua renta, ya, karena ada tua renta itu masih ada yang sanggup kan, al-qadir, bisa ngatur strategi atau yang lainnya, apa yang dia bisa ikut andil di dalamnya, maka dalam posisi ini, dalam keadaan ini dia wajib untuk berperang. Li'anna hadza qitalun difa', karena ya posisinya waktu itu dia sedang membela diri, ya, melakukan pembelaan terhadap dirinya. Sehingga dibedakan, ya, berperang dalam rangka membela diri dengan berperang karena keinginan, kemauan kita. Musuh sudah depan mata, bukan kemauan kita. Memang harusnya kita untuk membela diri kita. Ya.
Maka dalam posisi seperti ini semua manusia wajib berjihad di jalan Allah untuk membela ya negerinya, membela negeri Islam. Ini posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, mawdi'us salis, iza hadar saffi. Nah, yang utama tadi, iza hasar al-aduwul balda, ketika kita sudah dikepung ya, ketika kita semuanya sudah dikepung oleh musuh. Dan yang ketiga adalah iza hadar saff, ay wal taqa sinfa safful kuffar wa safful muslimin. Nah, ini dia. Ketika musuh ada di hadapan mata kita. Ya, ketika musuh ada di hadapan mata kita, ini safnya orang kafir, golongannya orang kafir dan orang muslim sudah berhadap-hadapan, sarul jihadu hina idzin fardhu aini. Maka jadilah hukumnya jihad waktu itu ya fardhu ain. Wala yajuzu li ahadin ayyan sarifa. Enggak boleh satu pun di antara kita minggat, kabur, melarikan diri. Enggak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Anfal ayat 15-16. Coba kayak tolong baca lagi. Al-Anfal ayat 16. Al-Anfal 15-16. Sudah ketemu? ayat berapa? Ayat 16. 15, 16. Mm-mm. Baca ya? Iya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zaffan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Masya Allah. Nah, coba dibaca Bu Idan terjemahannya. Larangan melarikan diri dari pertempuran. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Dan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh
orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Masya Allah ya, mengerikan. Memang di zaman Nabi SAW ketika di perang Uhud, pasukan kaum muslimin kalah, sehingga Panglima Hamzah bin Abdul Muttalib wafat, gugur di dalamnya. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq mengajak kaum muslimin mundur. Ila Rasulillah, ila Rasulillah. Semuanya mereka naik ke atas bukit menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengancang-ancang strategi kembali. Iya. Maka yang seperti ini diberikan rukhsah oleh Allah, tidak masalah. Demikian pula kalau tidak salah di perang di zaman sahabat, kalau tidak salah perang Yarmuk atau perang Yamamah, perang melawan Persia atau perang melawan Romawi yang dipimpin oleh sahabat Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Ya, itu pasukan kaum muslimin memang agak terkecoh. Ya, apalagi di saat perang ya dengan pasukan Persia kalau tidak salah, yang banyaknya gajah. Ya, banyaknya gajah yang dipimpin waktu itu adalah sahabat Qaqa. Ya, banyak sahabat-sahabat yang berguguran. Ya, sehingga mereka terkocar-kacir, kembali ke belakang. Kembali ke belakang ini bukan melarikan diri, tapi mereka kembali ke pasukan-pasukan yang lain demi untuk mengancang-ancang strategi atau membuat siasat. Nah, yang seperti ini, yang model seperti ini diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana bisa dilihat tafsir para ulama seperti Imam Ibnu Katsir juga mengatakan demikian. Itu kita sebutkan sejarahnya begitu tadi. Ya, seperti Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, taqarrabtum minhum wa danautum ilaihim. Ya, hai orang-orang yang beriman, apabila musuh sudah ada di depan kalian, ini orang-orang kafir, ya, sudah mendekat maksudnya, maka kalian lari, wa tutruku wa tafirru wa tutruku ashabakum, kalian lari meninggalkan sahabat-sahabat kalian. Kemudian lebih lanjut dikatakan dakhala fi hadhihi ar-rukhsah, ini termasuk dalam bagian rukhsah, keringanan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para sahabat yang berperang kembali ke belakang untuk mengatur siasat. Nah, bagi mereka yang benar-benar kabur, melarikan diri, enggak mau lagi ikut berjihad, ya, bi ghadabin minallah, mereka ini mendapatkan murka Allah yang begitu dahsyat. Ya, dan disediakan oleh Allah tempatnya neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Masya Allah. Wa qad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tawalli yauma zafi min as-sab'il mubiqat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dikatakan, orang-orang yang melarikan diri, kabur dari medan jihad, itu termasuk 7 tanda kebinasaan. Iya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, maudhi'ur rabi' idza ihtija ila al-insan bi an yakuna silahu la ya'rifuhu illa fardun min afradihi wa kana an-nasu yahtaju ila hadha ar-rajul لاستعمال هذا السلاح الجديد مثلا فإنه يتعين عليه أن يجاهد وإن لم يستنفر الإمام وذلك لأنه محتاج إليه ففي هذه المواطن الأربعة يكون جهاد فرض عين وما سوى ذلك فإنه يكون فرض كفاية. Maksudnya gini, jihad itu hukumnya wajib ain bagi seseorang ketika dia sangat dibutuhkan untuk di medan jihad. Contohnya, saya misalnya ahli di medan bela diri misalnya, ahli dalam menggunakan senjata, yang lainnya nggak ada, tidak bisa menggunakan senjata kecuali hanya dia, hanya saya yang bisa. Maka hukumnya bagi saya berangkat untuk jihad fardu ain, meskipun pemerintah, presiden nggak memberikan surat edaran atau surat perintah, mari kamu berangkat jihad. Iya, kalau posisinya seperti ini karena dia lihai
jago menggunakan senjata, bisa ya mengangkat senjata menggunakan sniper. Karena sniper itu kan kalau tidak salah dijelaskan oleh Ustaz kami, Ustaz Abu Sa'id rahimahullah, dia pernah menggunakannya. Kalau nggak terlatih bisa nyawanya melayang. Sekali tembakan itu kalau tidak terlatih bisa nyawanya melayang. Jadi kita nembak saja itu membutuhkan tenaga, membutuhkan nafas. Begitu kata beliau. Saking dahsyatnya senapan sniper itu. Ya. Ya. Dan beliau waktu di Palestina, di Gaza, ya, ikut berjihad. Dan beliau itu hukumnya bagi beliau adalah wajib ain, sehingga beliau berangkat. Meskipun presiden waktu itu zamannya Pak SBY, kalau tidak salah, iya zaman Pak SBY rahimahullah taala, tidak memerintahkan beliau untuk jihad. Tapi hukum bagi beliau adalah jihad, fardu kifayah, fardu ain hukumnya bagi beliau. Nah, adapun selain dari 4 ini, maka hukum jihad itu fardu kifayah. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama apa? Perintah langsung dari amir, presiden. Yang kedua dikepung oleh musuh. Yang ketiga, musuh ada di hadapan kita. Yang keempat, ada keahlian di bidang senjata atau yang semisal dengannya, maka wajib jihad bagi dirinya. Selain dari ini, maka tidak wajib untuk berjihad. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, bagaimana hukumnya atau kaitannya dengan jihad tapi dalam rangka membela tanah air. Ya. Kalau dalam rangka membela tanah air, apa bedanya dengan orang-orang kafir? Karena mereka berjihad, berperang pun dalam rangka membela tanah air mereka. Orang Persia berjihad bersama para sahabat, membela tanah air mereka. Sekarang kita diperintahkan oleh Amr, saya berperang untuk membela tanah air saya. Apa bedanya kita dengan mereka? Sehingga orang Muslim ketika dia berperang, maka dia niatnya itu adalah membela Islam, plus sekaligus niatnya membela tanah air. Ya, secara sederhana, secara ringkas, ya begitu kata penjelasan dari Syekh Shalih Utsaimin. Man qatala, kata beliau membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bukhari, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berjihad, berperang di jalan Allah dalam rangka menegakkan kalimat Allah yang maha tinggi, ulia, fa huwa fi sabilillah, maka dia orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk negerinya atau tanah airnya. Kalau dia jihadnya untuk tanah airnya, apa bedanya dia fa anta wal kafiru sawa? Kita dengan orang kafir sama. Lakin qatil litakuna kalimatullahi al-ulya, ya mumassilatan fi biladik. Nah, di anna baladaka baladul Islam. Kita berjihad untuk menegakkan kalimat Allah yang begitu tinggi, ya, yang terpancar di negeri-negeri kita adalah negerinya Islam, maka kita jihad karenanya, bukan untuk membela tanah air. Wasabata anhu sallallahu alaihi wasallam, juga beliau membawakan dalil, la yuklamu ahadun fi sabilillah wallahu a'lam biman yuklama fi sabilihi ay yukhraj illa jaa yaumal qiyamah wa juruhu yazghabu daman launu daman rihul misk. Masya Allah. Siapa di antara kita yang jihad di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terluka di jalan jihad tersebut, artinya terluka itu keluar darah dari diri kita, maka pada hari kiamat nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lukanya itu meneteskan darah, dan darahnya itu ya wanginya seperti rihil misik. Luar biasa. Kita luka nanti di hari kiamat,
darah kita menetes sebagaimana darah, layaknya darah, ya. Dan baunya darah itu bukan amis, tapi baunya apa? Baunya minyak misik, minyak kasturi, bahasa kitanya begitu ya. Luar biasa ya pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berjihad di jalannya dengan benar. Nah, kemudian hadis yang keempat, kita lanjutkan atau kita cukupkan? Oh, sampai syuruk ya, syuruk sekitar 20 ya. Nah, baik, ya kita lanjutkan hadis yang keempat. Nah, coba Bu Wilan. Hadis keempat lanjut. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairati faqala Fil ghazatin faqala inna bil madinati dari jalan masirtum masira wala qata'tum wadiya ila kanu ma'akum jabasahumul maradu wa fi riwayati illa syarakukum fil ajri. Naam. Rawahu Muslimun. Naam, lanjut. Rawahu Bukhari an Anasin dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Seketika beliau bersabda, di Madinah ada sekelompok orang yang tidak ikut perang. Tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan melewati suatu lembah kecuali mereka pasti bersama kalian. Tetapi mereka tertahan oleh sakit. Dalam riwayat lain disebutkan kecuali mereka sama dengan kalian dalam memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim. Nah, lanjut hadis berikutnya, Rawahu Bukhari. Warawahul Bukhari an Anas. Sahabat Anas bin Malik ini. An Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min azwati Tabukka ma'an nabiyina sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah. Terus aqwaman khalfana bil Madinati masalakna syi'ba wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahum al-uzru. Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, di belakang kita di Madinah ada sekelompok kaum yang kita tidak menyusuri celah bukit dan lembah kecuali mereka bersama kita, tetapi mereka tertahan oleh uzur. Masya Allah ya. Hadis ini luar biasa ya, hikmahnya Allah, sayangnya Allah, adilnya Allah bagi kita yang tidak ikut berperang tapi karena niat. Ya, kita mau niat ini, saya mau ikut perang. Tapi kata Allah, wa ma syafa'al, Allah memberikan uzur, dia sakit, keluarganya sakit, anaknya sakit dan seterusnya, ibunya sakit dan seterusnya, hal-hal yang menghalangi dia untuk berangkat jihad, tidak bisa.
dia berangkat jihad. Tapi dia mendapatkan pahala yang sama orang-orang yang ikut jihad. Iya. Apa buktinya? Banyak ikhwannya. Ketika kaum muslimin ikut berjihad di jalan Allah, dapatkan harta ghanimah. Orang yang ikut jihad dibagi enggak ghanimahnya? Mereka semuanya dapat ghanimah. Semua kaum muslimin dapatkan ghanimah. Kita katakan, oh enggak adil berarti Rasul. Ya saya ikut jihad dapatnya orang kaum muslimin yang enggak ikut jihad juga dapat. Ini gimana nih? Enggak adil. Enggak, bukan begitu pahamnya. Mereka yang enggak ikut jihad pahalanya sama. Mereka pun juga berhak berharta dari sisi dunia, ghanimah dapat juga. Inilah agungnya niat, karena niat ya kita pasang niat untuk menuntut ilmu dari saat sekarang ini. Misalnya di mana kita mau doro, mau tabligh akbar, mau kajian di mana, kita mau pasang niat dari rumah. Bismillah, niat dulu. Ya, azam dulu, tekad kuat kita dulu. Ya, itu beda kayak niat itu kan sudah kan sudah kita jelasin ya. Orang dikatakan niat itu dia mau kajian ini, mau kajian atau mau jihad. Ya, di awal dia sudah berazam ingin berjihad. Di awal dia sudah berazam ingin beramal soleh begitu ya. Namun pas hari H-nya Allah nadirkan lain. Dia berangkat, ternyata bannya bocor. Dia berangkat, dia kecelakaan. Dia berangkat, ada telepon mendadak, anak sakit di rumah atau tidak bisa ditinggal. Maka pahalanya dia sudah dapatkan pahala yang sempurna, luar biasa. Iya. Jadi seseorang kalau dia meniatkan amal soleh, akan tetapi ada hal yang menghalangi dia dicatat yuktabu lahu ajru ma nawa, dia dicatat secara sempurna apa yang diniatkannya, dicatat oleh Allah. Makanya ikhwan sekalian, ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara wa kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ajib. Ketika seorang hamba sakit atau dia safar, maka akan dicatat untuk dia pahalanya sebagaimana dia melakukan amal soleh ketika dia mukim, ketika dia sehat. Iya, terbiasa. Kita terbiasa sholat sunnah. Iya, biasa nih, bukan jarang-jarang, bukan kadang-kadang, udah biasa, ada rutinitas kita. Kita sholat sunnah, rawatib, ba'da dan qabliyah. Namun ada satu dan lain hal, kena safar atau sakit dan seterusnya. Bahkan kita sholat jamaah pun, kita sudah sebagian wah jamaah di masjid. Ada hal yang menghalangi kita, nggak bisa keluar dari rumah, atau kita sakit kebeletnya luar biasa misalnya, maka sudah dicatat oleh Allah kita orang yang sholat, pahalanya sholat orang berjamaah di masjid. Atau hujan yang sangat deras sekali. Atau yang lainnya, karena dia mengantuk berat sehingga Allah bangunkan dia jam 11 malam, jam 11 siang. Ya, tidurnya mungkin lebih awal mungkin, atau sudah tidur lebih awal, dibangunkan oleh Allah. Kita bangun subuh itu kan bukan karena kehebatan kita, Allah yang bangunkan kita. Taufik dari Allah sehingga Allah berikan kebaikan kepada kita, Allah bisa mampukan kita bangun. Kalau bukan karena Allah nggak mampu kita bangun, ikhwan. Ya, mana ruh kita saat itu? Allah yang menguasainya. Allah kembalikan lagi ruh itu. Makanya tidur itu adalah kematian. Nggak tahu kemana ruh itu. Kita pun juga nggak sadar apa yang terjadi di jasad kita. Jasad kita ini titipan saja. Titipan wasilah paraga yang Allah titipkan bagi kita untuk kita jaga, sehingga dengan wasilah itu kita beribadah kepada Allah. Ya. Nah, sehingga kalau kita sehat, sahih, sudah terbiasa melakukan hal-hal yang amal soleh, maka ketika sakit atau uzur yang lainnya, Allah catat pahala secara sempurna. Nah, Syekh mencontohkan begitu. Masalan, idza kana al-insan fi adatihi ayusalli ma'a jama'ah fil masjid walakinahu hasaba habisun kaunumi umar radhiyallahu anhu zalik. Kita sudah terbiasa sholat jamaah di masjid, kan, tetapi ada saja yang menghalangi kita, seperti tidur dan sakit atau hal-hal yang menyerupainya. Fa innahu yuktabu lahu ajrul musalli ma'a jama'ah tamaman min ghairi naqs, tanpa ada kekurangan sedikit pun pahala dari sholat berjamaah. Demikian pula wa kadzalika idza kana fi 'adatihi ay yusalli tatawwu'an walakinahu mana'ahu min dumani. Salat sunnah pun demikian, ada saja hal-hal yang menghalangi kita. Ya, wala yatamakkan minhu, tidak memungkinkan baginya untuk meninggalkannya. Dia segera menunaikan hajatnya itu, maka fa innahu yuktabu lahu ajrun kamilan. Dicatat oleh Allah pahalanya secara
secara sempurna. Dan demikian pula wa kadzalika in kana min adati ay yasuma min kulli syahrin salasata ayyam, kita sudah terbiasa mungkin sebulan itu puasa 3 hari atau biasa puasa Senin dan Kamis. Summa ajza an zalik, kemudian ada yang menghalangi kita, enggak sanggup untuk melakukannya karena safar dan seterusnya, akan dicatat oleh Allah fa innahu yuktabu lahu ajrun kamil. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, ya mungkin demikian saja ikhwan ya yang kita pelajari kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan pahala bagi kita semuanya. Intinya harus dari awal amal kebaikan, amal soleh sejak dini sudah berazam untuk melakukannya ya, dan di hari H kita benar-benar untuk melakukannya, maka Allah catat dengan ya, sempurna amal kebaikan itu untuk kita. Maka sering ikhwan yang Anda mengajak, antum pasang aja dari sekarang dulu. Jangan dilihat insya Allah. Jangan, Anda enggak senang sebenarnya mengatakan insya Allah itu Anda sebenarnya enggak senang. Kadang kata insya Allah itu jadi apa namanya? Jadi senjata kan. Insya Allah Anda enggak datang. Nah, gitu. Insya Allah Anda enggak datang. Iya, bismillah dengan izin Allah saya berangkat. Adapun hari hanya enggak tahu. Ya, intinya saya bismillah saya berangkat. Pasang dulu, azam dulu dari sekarang. Misalnya kemana sekarang besok, mau daurah apa, mau tabligh akbar di mana? Ya, curut misalnya. Sebenarnya sekarang kita berazam. Bismillah. Modalnya dari mana Ustaz? Motornya mana? Enggak usah mikirkan nanti caranya Allah, kita enggak ngerti caranya Allah itu. Ya. Nah, semua apa yang kita lakukan itu di bawah kendali Allah. Iya, bukan kendali manusia. Nah, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.